10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita saksikan video atau cuplikan berikutnya. Tetap semangat! Hari ini kita akan belajar bersama Bu Rosa masuk ke tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas banyak sekali pelajaran-pelajaran yang menarik tentunya. Yang pertama, kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.6. Yang kedua, SBDP KD 3.1. Yang ketiga, IPA KD 3.4. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat mempermudah pembelajaran. Semangat belajarnya, simak videonya dengan baik, kemudian buat catatan penting dari video ini. Semangat belajar! Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu membuat pantun berdasarkan usia. Yang kedua, siswa mampu membuat gambar cerita berdasarkan tema yang ditentukan. Yang ketiga, siswa mampu memahami cara mencegah gangguan kesehatan peredaran darah manusia. Mari kita mulai pada pembelajaran pertama, membuat pantun berdasarkan usia. Sebagaimana kita ketahui di pembelajaran sebelumnya bahwa pantun terdiri dari pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa dapat membuat pantun berdasarkan usianya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat pantun ada 4. Yang pertama, tema pantun yang akan dibuat itu harus kita perhatikan. Kedua, jenis pantun yang akan kita buat, apakah pantun anak-anak, pantun dewasa, atau pantun orang tua. Kemudian sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Ingat, baris 1 sama dengan baris 3 dan baris 2 harus sama dengan baris keempat. Pada pembelajaran kali ini juga Bu Rosa akan menjelaskan tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita adalah 1. Untuk memperjelas, 2. Untuk menegaskan, 3. Memperindah suatu cerita. Adapun objek gambar pada gambar cerita ada manusia, hewan, 3. Tumbuhan atau benda. Bu Rosa punya contoh gambar cerita. Kita baca ya. 1. Di gambar cerita 1, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku, Kak, yang memindahkannya. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby." Itu contoh gambar cerita. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang gambar cerita, sekarang kita akan membuat gambar cerita. Tetapi kita harus memperhatikan langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita,
tokoh, karakter, tokoh cerita, suasana, dan latar cerita tersebut. Kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa biasanya dibuat menggunakan pensil. Ketiga, mewarnai. Pewarnaan dilakukan agar gambar lebih indah dan menarik. Alat untuk mewarnai antara lain pensil, warna, krayon, spidol, cat air, atau cat minyak. Selanjutnya, pada pembelajaran ini kita akan membahas cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang terdiri dari anemia, leukemia, demam berdarah, talasemia, dan hemofilia. Penyakit pertama, anemia. Dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi seperti bayam dan kacang-kacangan atau makanan yang mengandung zat besi. Contohnya banyak sekali yang Ibu gambar. Kedua, leukemia. Leukemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Ketiga, demam berdarah. Demam berdarah dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Untuk membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti, dikenal dengan 3M. Yang pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, mengubur barang-barang bekas. Ketiga, menutup tempat penampungan air. Jadi 3M adalah menguras, mengubur, dan menutup. Keempat adalah talasemia. Talasemia tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah. Yang terakhir adalah hemofilia. Hemofilia tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan tema 4, sehat itu penting, subtema 3, pembelajaran 2 telah selesai Bu Rosa bahas. Kalau masih belum paham, videonya boleh diulang-ulang. Namun jika sudah paham, boleh mulai mengerjakan latihan soal. Kerjakan latihan soal ini dengan baik ya.